You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Data pribadinya, ini adik-adik rekan-rekan semua bisa lihat bahwa Bang Pendeta Alex Nanlohi ini sekarang melayani di gereja GPIB Kelapa Gading. Belum berubah ya Bang ya? Belum, masih. Ya, beliau lulusan UI. Nah, di sini juga ada beberapa yang mahasiswi UI sini Bang. Ada yang mahasiswa juga di sini. Ya, kemudian lulus dari Radcliffe College UK Missiology, MA. Ini berarti teologi ya Bang ya? Magister of Theology. Berarti... Saya dapatnya MA, Master of Arts, karena di studinya kemarin itu memang masuk dalam bidang Master of Arts. Berarti adik-adik rekan-rekan semua nanti akan menerima materi yang sangat kaya nanti dari Bang Alex, karena latar belakangnya juga cukup luas ya. Jadi beliau juga sekarang sebagai staf siswa Perkantas Jakarta. Mungkin adik-adik banyak yang belum memahami atau tahu itu Perkantas apa. Nanti Bang Alex akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi waktunya kita ada sekitar 1 jam Bang Alex, sangat terbatas. Jadi nanti mungkin kita akan bisa lebih waktunya melihat diskusi dari adik-adik sekolah minggu, adik-adik kelas remaja ini. Cuma akan kita batasi selama 1 jam. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Bang Alex, Bang Pendeta Alex. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Senang bisa melayani teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja ya, karena saya juga biasa melayaninya di kaum muda, baik di teman-teman siswa SMA maupun juga di perkuliahan. Karena saya bergabung di Lembaga Pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi dalam pelayanan kami juga ada pelayanan untuk siswa dan mahasiswa. Nah, kesempatan ini saya yakin teman-teman juga pastinya sudah banyak menerima materi, dan saya harap dalam sesi yang terakhir hari ini kita tetap bisa konsentrasi. Dan karena itu saya mengajak kita berdoa sekali lagi untuk kita masuk dalam sesi ini. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan baik dan terus membekali kami, supaya peneguhan akan iman percaya kami boleh benar-benar ada di dalam pimpinan dan kehendak-Mu. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, dan juga diskusi di antara kami. Biarlah makin menolong kami mendaratkan setiap materi sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berkati juga seluruh perangkat jaringan sinyal yang kami gunakan, biarlah tidak menghalangi boleh diberitakannya setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sesi ini. Amin. Ya, pertama-tama selamat tahun baru teman-teman sekalian. Saya bersyukur sekali lagi juga buat kesempatan ini, dan saya menyiapkan satu presentasi PowerPoint untuk kita lihat sama-sama. Jadi sambil saya menjelaskan, teman-teman nanti bisa lihat di PowerPoint, dan juga nanti ada kesempatan ya buat kita bertanya jawab. Nah, materi yang diberikan sore hari ini buat saya adalah bicara tentang siapakah aku, ya. Dan kita sekarang ada di dalam dunia yang semakin cepat berubah. Dan saya pikir perubahan dunia ini juga, sadar atau tidak, menjadi satu bagian yang mempengaruhi pemahaman manusia tentang manusia ya. Ketika akhirnya teknologi begitu cepat, di mana kita melihat manusia? Bagaimana kita melihat pertanyaan yang sederhana ini? Tapi ternyata begitu luar biasa sulit dijawab oleh manusia modern. Siapakah saya? Di tengah-tengah perkembangan teknologi ya, tadi kita belajar, mungkin teman-teman bicara soal game, soal drama Korea, soal kehidupan beriman. Bagaimana melihat manusia? Secara khusus mendefinisikan sukses
itu seperti apa. Karena waktu kita bicara sukses, dunia ini mencoba melihat orang-orang yang sukses dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh dunia. Kalau mau kerja, dapat kerja yang baik, ya harus punya gelar yang baik gitu ya. Nanti harus menguasai coding mungkin. Lalu nanti harus bisa adaptif sama perubahan. Sekarang ada istilah agility, di mana punya kelincahan menghadapi segala hal. Jadi kemudian akhirnya orang jadi bertanya, lalu manusia itu apa ya? Manusia itu seperti apa? Bagaimana menghayati hal ini? Dan juga di dalam realitanya bahwa manusia di tengah perkembangan teknologi yang ada, juga pergumulan yang sebenarnya nggak selesai-selesai dari dulu adalah bagaimana manusia memandang dirinya sendiri. Apakah kita memandang diri kita dengan tepat? Apakah kita memandang diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah? Jadi akhirnya memang ini menjadi krisis ya. Sehingga dikatakan ini generasi yang mengalami krisis identitas. Dengan pertanyaan yang sederhana tadi ya, who am I? Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa karena krisis inilah menimbulkan banyak masalah teman-teman. Kalau kita perhatikan banyak pergumulan yang terjadi di sekitar masalah identitas ini menyebabkan ya manusia timbul masalah-masalah ini ya. Secara khusus mungkin saya bicara konteksnya kaum muda. Tapi jangan lupa yang namanya kaum muda bukan cuma kaum muda yang bergumul dengan identitas, saya pikir. Orang tua juga begitu ya. Cuma mungkin mereka tidak terlalu nampak dibanding gejolak yang ditimbulkan di dalam krisis identitas orang muda. Jadi saya ketemu dengan beberapa siswa ya, yang pernah saya layani. Dan ada yang sharing tentang dia mau coba bunuh diri. Dia pernah beberapa kali memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Dan sebenarnya menarik juga ya. Karena kalau saya tanya di sini juga ya, mungkin teman-teman siapa yang pernah berpikir tentang bunuh diri? Jadi ada berbagai tingkatan ya. Pernah mikir, ada juga yang pernah nyoba gitu ya. Nah, paling tidak itu gagal gitu ya, karena teman-teman buktinya ada di sini. Dan beberapa kali dalam melihat konteksnya, ini masalah utamanya adalah karena merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak punya tujuan begitu ya. Jadi akhirnya saya melihat bahwa pergumulan yang Alkitab katakan tentang masalah utama manusia yaitu dosa, ini juga terkait dengan bagaimana dosa mempengaruhi manusia melihat dirinya. Ada 3 pertanyaan utama sebenarnya kalau kita mau bertanya tentang pertanyaan siapakah saya. Ini mungkin mudah diingat seperti belajar bahasa Inggris ya. Jadi 3 pertanyaan yang mencoba menjawab pertanyaan who am I ini adalah yang pertama, dari mana saya datang? Ini pertanyaan tentang origin, tentang asal-usul ya. Jadi ini bicara kalau dalam bahasa Inggris ya tentang past, tentang masa lalu. Saya ini dari mana? Lalu yang kedua tentang present, untuk apa saya di sini? Ngapain gue di sini sekarang? Dan pertanyaan ketiga sebenarnya mau kemana hidup saya? Ini tentang future. Sehingga ada yang mengatakan engkau dan saya sebenarnya akan survive dalam hidup kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini tentang dari mana saya datang, ngapain saya di sini, dan mau kemanakah hidup saya. Nah, banyak kali kita coba jawab pertanyaan ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat, dunia ini sedang mencoba menjawab pertanyaan ini. Teman-teman, sebagai seorang yang juga menikmati beberapa film begitu ya, saya sering nonton, melihat beberapa film itu. Salah satunya yang menarik begini, bahwa setiap zaman punya filmnya, kira-kira gitu, atau punya tema, topik filmnya. Dan yang menarik adalah kira-kira 5 atau 10 tahun terakhir dengan maraknya film-film superhero. Tapi yang menarik kalau teman-teman perhatikan, jadi kalau mau baca zaman, salah satunya dengar lagu, nonton filmnya, teman-teman bisa lihat apa yang sedang membentuk
kamu sekarang atau zaman ini ya, karena memang pasar utamanya biasanya orang muda ya. Nah, yang menarik adalah film-film superhero misalnya belakangan itu bicara soal identitas. Kayak dia nggak tahu saya ini anaknya siapa, orang tua saya yang mana, kenapa saya ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, realita ini jadi menarik, muncul di film-film belakangan ini. Ya, kalau teman-teman punya umur yang lebih panjang seperti mungkin saya atau Amang Pendeta yang ada di sini, atau kakak-kakak abang yang lebih tua, maka di generasi sebelumnya tema-tema film tuh belum tentu tentang identitas, tapi belakangan ini tema identitas ini sangat kuat diangkat. Jadi ini yang saya katakan sebenarnya sedang berusaha dijawab juga oleh zaman ini tentang siapakah saya. Nah, yang menyedihkan sebenarnya buat saya adalah ketika kita bicara tentang manusia, tapi kita bicara manusia sebagai seorang atau sebagai makhluk yang independen. Karena itu lihat ya beberapa slogan akhir-akhir ini, misalnya ya udah just follow your heart, ikutin aja hati lu gitu ya. Lu mau LGBT mau apa ya silahkan ikuti aja hatimu begitu ya. Lu mau ngelakuin apa yang lu pengen, lakuin aja, just follow your heart. Dan itu muncul begitu ya di dalam film-film juga, bagaimana orang muncul menyatakan dirinya, ya ini saya nggak mau lagi terikat sama papa saya, mama saya, orang tua saya, pokoknya ini saya. Tetapi sekali lagi yang saya katakan, manusia menampilkan sisi sebagai makhluk yang independen. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena sebenarnya kita jadi lupa ya bahwa kalau kita sebagai orang percaya belajar melihat tentang dunia dan segala isinya, kita mau tidak mau harus mengakui ya bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Kita bukan makhluk independen yang ada dengan sendirinya, yang bisa menentukan dirinya mau kemana. Tetapi kita harus sadar pertama dan terutama bahwa kita adalah makhluk yang dicipta. Dicipta saja memberikan satu konsekuensi logis bahwa kita bukan makhluk independen. Jadi ada yang mencipta. Kalau begitu, kalau kita mau tahu tentang diri kita, maka paling baik, paling logis datang kepada yang mencipta kita. Nah, ini yang saya harus ingatkan bahwa sekali lagi sejak manusia jatuh dalam dosa, segala upaya yang manusia lakukan adalah upaya independensi. Melepaskan diri dari ikatan tentang atau terhadap Allah. Saya ini makhluk yang berdiri sendiri. Saya tidak butuh diatur. Saya bisa atur hidup saya sendiri. Saya mau ikut apa yang saya mau. Sementara Alkitab dengan jelas mengatakan, ya, saya coba kutip beberapa ayat ya untuk memahami. Bahwa Pengkhotbah 12 ayat 1 misalnya, dan kitab Kejadian. Menarik ya, kitab Kejadian ini adalah kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mulanya manusia. Nah, mari kita lihat sebentar ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Kalau ingat ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan, remember your creator in the days of your youth. Atau bahasa Indonesia menggunakan istilah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lalu dilanjutkan sampai ayat bawahnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang menarik kalau kita perhatikan, memang nampaknya sesuai nasihat firman Tuhan itu ya, bahwa yang suka lupa tentang pencipta itu orang muda kali ya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kalau udah tua, udah sudah opung begitu ya, kayaknya itu otomatis ingat Tuhan ya. Tetapi orang muda seringkali merasa dirinya adalah segala-galanya. Dan karena itu nasihat firman Tuhan menarik. Ingatlah penciptamu. Teman-teman, kenapa kita diingatkan akan pencipta? Kalau engkau dan saya mau tahu untuk apa kita ada di sini, saya asalnya dari mana, saya harus kemana, maka ya balik lagi, kalau makhluk yang dicipta ya tanya sama penciptanya. Kalau kamu punya HP Samsung,
ya, atau misalnya apa, Xiaomi atau HP Oppo begitu ya. Maka kalau rusak HP-nya, yang paling logis datang kepada service center. Kalau Samsung ya datang ke service centernya Samsung. Kalau Oppo ya paling logis datang ke service centernya Oppo. Itu aja kita ngerti ya. Tapi dalam dunia ini seringkali realitanya kita nggak mau mengakui kita adalah ciptaan. Jadi waktu kita mau bicara tentang tujuan hidup, banyak yang nggak mau cari Tuhan. Saya ketemu beberapa siswa yang pernah saya layani, dan waktu itu menarik. Mereka ngobrol-ngobrol soal zodiak gitu ya. Dan ada satu anak waktu itu tanya sama saya, Abang, bintangnya apa? Saya waktu itu bingung, bintang maksudnya apa? Oh, maksudnya dia zodiak gitu ya. Terus saya bilang, oh saya Capricornus gitu ya. Saya bilang gitu ya, karena saya juga Capricornus memang ya. Tiba-tiba dia ngomong gini teman-teman. Wah, kayaknya kita nggak cocok ya bang. Bayangkan ini, saya belum kenal dia, kita belum ngobrol banyak, tapi dia memberikan dirinya diatur oleh perbintangan begitu ya. Dan dia bisa bilang ke saya, kayaknya kita nggak cocok ya bang. Ngobrol aja belum gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat gini, manusia mau tahu tentang dirinya, mau tahu tentang langkah-langkah yang dia mau jalani, itu semua keinginan manusia. Kita mau sekali tahu, apa sih, bagaimana sih saya hidup, akan kemana sih, bagaimana sih masa depan saya. Tapi manusia sekali lagi tidak cari penciptanya. Kita datang sama bintang, kita datang sama hati kita yang kita pikir hati kita bisa jadi kompas kehidupan. No. Alkitab mengatakan hati manusia juga sudah jatuh dalam dosa. Do not trust your heart. Yeremia 17 mengatakan hati manusia itu licik. Hati-hati. Jadi do not follow your heart. Nggak ada kalimat di Alkitab ikuti hatimu. Ada di Alkitab adalah ikuti Tuhan, ikuti firman-Nya. Jadi kita mesti kembalikan ini. Banyak kebohongan yang sudah membentuk kita, kultur kita seolah-olah kita makhluk yang independen, dan kita terserah mau pakai bintang, petunjuk hidup, hari ini pakai baju apa ya, tanya bintang apa, begitu ya. Dan akhirnya manusia benar-benar lupa akan penciptanya. Nah, kita lihat beberapa fakta yang dikatakan. Sekarang kita masuk ke kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian kita baca pasal 1 tadi ya. 1 ayat 26 sampai 28. Jadi sekali lagi kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula kita sebagai manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, diulangi itu ya istilah ya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik tentang manusia? Bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia, langsung Allah memberikan kepada manusia sebuah label, ya. Nah, ini yang bagi saya akhirnya apa yang membuat kita spesial. Tuhan langsung memberikan kepada kita label dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Saya kutip bahasa Inggrisnya ya. Ini dikatakan, so God created man in his own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Jadi Alkitab memberikan satu gambaran yang sangat unik tentang siapa manusia dalam kaitannya dengan pencipta. Jadi ingat, kita bukan makhluk independen, kita makhluk yang terkait dengan pencipta, dan kita dikatakan diciptakan menurut gambar Allah. Wah, ini menarik untuk kita diskusikan sebenarnya ya. Apa sih maksudnya menurut gambar Allah? Menurut gambar Allah, pertanyaannya, apakah Allah punya
fisik seperti kita? Allah kira-kira keriting apa lurus ya rambutnya ya? Allah, karena kan ada manusia yang keriting, ada yang lurus begitu ya. Ada manusia yang kulitnya gelap, ada yang lebih terang. Apa maksudnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Nah, secara teologis ada banyak hal ya yang bisa dijelaskan. Saya pilih beberapa penjelasan untuk sore hari ini. Nah, yang paling logis adalah manusia itu dalam hal apa dia adalah gambar Allah, apa yang serupa dengan gambar Allah. Tentunya yang pertama dan terutama bukan fisiknya, karena Allah adalah roh. God is an invisible spirit. Allah bukan punya fisik seperti kita. Beberapa ayat yang ada di sini ya. Misalnya Yohanes, ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ayat 24 ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau teman-teman ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, perempuan ini mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana dia dan umat Samaria, orang Samaria menyembah Allah. Mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Nah, tapi kemudian dia katakan, Yesus katakan bahwa akan tiba waktunya, bahwa bukan menyembah di gunung ini, di Gunung Gerizim, ataupun menyembah di Yerusalem, tetapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Jadi, kehadiran Allah tidak dibatasi oleh lokasi. Nah, ini berarti memang kita bisa memahami Allah bukan fisik seperti kita gitu ya. Nah, Kolose 1 ya, dikatakan juga bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi, memang Allah tidak kelihatan. Nah, Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan, karena dia datang ke dalam dunia jadi manusia. Nah, dalam Ibrani, waktu dikatakan tentang Musa, karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi, kalau demikian, Allah itu tidak punya fisik seperti kita, lalu dalam hal apa kita serupa dengan Allah? Kalau dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dimaksud adalah, saya pinjam penjelasan seorang teolog, R.C. Sproul. Dia berkata, manusia seperti Allah adalah pribadi yang bermoral, yang memiliki akal budi, dan juga memiliki kehendak. Jadi kita itu mirip dengan Allah di dalam kepribadian kita. Atau mungkin mostly kita biasa bilang secara moral, secara karakter. Misalnya Allah itu baik. Ya, kita pun punya potensi untuk melakukan kebaikan. Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi hal-hal seperti itu menyatakan tentang kita sebagai manusia di hadapan Allah. Jadi menarik sekali, Allah tidak menciptakan kita untuk jadi gambarnya, tapi kita sudah gambarnya. Lihat perbedaannya ya. Tuhan tidak bilang begini, saya ciptakan mereka, nanti kalau mereka melakukan sesuatu, barulah dia jadi gambar Allah. Tidak. Tetapi dari awal kita dikatakan kita adalah gambarnya Allah. Jadi kita tidak dicipta supaya berubah jadi gambar Allah. Tidak. Kita adalah gambar Allah yang memang ketika kita sudah melewati kejadian 2, kita lihat di kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Tetapi yang terjadi adalah gambar Allah itu tidak hilang, tapi rusak. Nah, karena itu hanya di dalam Kristus kita dipulihkan kembali menjadi gambar Allah yang sempurna. Ya, jadi kita melihat ya bagaimana penghayatan tentang gambar Allah ini menarik. Beda sekali dengan dunia, ya. Dunia punya konsep bahwa manusia
bukanlah gambar Allah, manusia hanyalah perwakilan akan dirinya sendiri. Nah, saya masuk yang kedua ya. Pengertian lain tentang gambar Allah, image of God. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian bisa nanti coba cari penjelasannya. Ini ada di YouTube dengan judul gambar Allah dari YouVersion Bible ya. Dari Bible Project. Nah, menarik sekali waktu memperhatikan, dikatakan manusia adalah gambar Allah, ini dikaitkan dengan tugas yang diberikan kepada manusia. Masih ingat? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Maka ini adalah satu gambaran manusia adalah representasinya Allah. Manusia adalah wakil Allah untuk menguasai bumi ini. Jadi Allah kan menciptakan dunia ini, harusnya ya Allah yang mengurusi dunia ini kan. Tetapi Allah memberikan mandat kepada manusia, mewakili dia mengurusi bumi ini. Jadi dikatakan manusia gambar Allah, itu berarti kita mewakili Allah. Nah, ini menarik memang kata istilah gambar Allah, image of God. Saya kasih contoh beginilah untuk mudahnya ya. Abang sering pelayanan ke sekolah dan pernah saya datang ke satu SMP. Nah, di depan kelas itu biasanya selain burung Garuda, ada siapa berdua di depan kelas ya? Ya, ada presiden sama wakil presiden ya. Ada foto presiden, wakil presiden sebelah-sebelahan di samping burung Garuda itu. Nah, saya tanya tuh sama anak-anak SMP itu. Saya tanya, mana presiden kita? Terus semua pada nunjuk itu ya. Langsung semua pada nunjuk ke belakang, itu. Mereka nunjuk foto presiden. Terus saya bilang gini, kalau itu presiden kita, numpang tanya, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu. Belum lagi yang di ruang guru, yang di ruang kepala sekolah. Jadi kemudian abang bilang ke dia ya, bahwa ke adik-adik ini, bahwa ingat, itu bukan presiden. Itu cuma fotonya. Itu cuma gambarnya. Tetapi itu bukan gambar sembarangan. Itu gambar atau itu fotonya presiden. Jadi foto itu mewakili presiden. Jadi bayangkan gitu ya. Ketika manusia diciptakan, kita dikatakan kita gambarnya Allah. Sama lah kayak ada orang ditanya, pacarmu yang mana? Langsung dia buka dompet. Dia keluarin, ini pacarku. Tipis amat pacarmu ya. Jangan bilang itu pacarmu, itu bukan pacarmu. Itu cuma fotonya. Tapi itu foto siapa? Foto pacarmu. Nah, kira-kira begitu. Nah, gambaran ini membuat kita menyadari bahwa manusia gambar Allah bukan berarti manusia adalah Allah. Tidak. Tetapi manusia mewakili Allah. Jadi, kehadiran manusia sebenarnya adalah kehadiran yang mewakili pemerintahan Allah atas bumi ini. Jadi sebenarnya, waktu kita melihat manusia, siapa yang harusnya kita lihat? Allah yang diwakilinya. Mungkin secara praktis pertanyaannya gini ya, ada nggak temanmu di sekolah atau di kampus yang waktu lihat hidupmu langsung dia ngomong, ih Allah banget, ini Allah banget kau ya. Harusnya sih kalau kita benar-benar gambar Allah, maka orang waktu lihat kita, siapa yang dia lihat? Dia akan melihat Allah yang karakternya luar biasa, Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang suci. Jadi memang manusia kita dicipta untuk menggambarkan Allah melalui kehidupan kita. Nah, itu salah satu pengertian juga tentang apa artinya gambar Allah. Kita adalah wakilnya Allah. Yang terakhir mungkin yang saya bagikan adalah kalau manusia gambar Allah, itu juga berarti satu realita yang menarik. Tuhan memberikan kesempatan kita bisa berelasi dengan Dia. Allah kita bukan berhala, patung yang sembahan-sembahan yang ya udah nanti sekali-sekali kita butuh Dia, nanti kita datanglah cari Dia gitu ya. Enggak.
Allah kita bukan Allah yang seperti itu, yang butuh sewaktu-waktu. Tadi dari Pak Pendeta juga kita udah dengar ya. Ya kita butuh belajar firman, cari komunitas. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang rindu bersekutu dengan kita. Saya kutip sebuah kalimat dari Nicky Gamble, seorang teolog. Dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi kalau kita sadari betul bahwa manusia ini bukan makhluk independen, bahkan kita diciptakan dalam relasi dengan Allah, dan karena itu tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Coba ya, kenapa ya kita manusia itu selalu pingin relasi yang memuaskan, lalu bisa terus bertahan. Tapi realitanya ada nggak relasi yang bisa terus bertahan selama kategorinya relasi manusia? Apakah ada yang punya orang tua nggak bisa meninggal? Oh, papaku dong nggak bisa meninggal, mamaku nggak bisa meninggal. Semua manusia punya batas dalam relasi. Tapi longing hati kita, keinginan hati kita, kita mau relasi yang tidak berakhir. Nah, makanya kesimpulan dari Nicky Gamble, itu kenapa kita selalu cari relasi yang terus bertahan dan memuaskan? Karena memang kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Satu-satunya yang bisa memuaskan dan relasinya terus bertahan bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Karena itu, sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti hidup akan semakin jelas. Hayati kalimat ini. Dalam persekutuan dengan Allah, hubungan dengan Allah, maka tujuan, arti hidup akan menjadi semakin jelas. Kamu bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya ini dari mana? Saya ini ciptaan Allah. Saya ada di sini bukan kebetulan. Saya tidak sedang menghidupi cerita hidup saya sendiri, tapi ada ceritanya Allah buat saya. Tuhan yang mau saya untuk hidup benar, hidup kudus, hidup mengasihi, hidup jadi berkat. Sehingga ya jangan apa-apa dikit ngambek mau bunuh diri. Itu orang yang nggak ngerti tujuan hidup. Nggak tahu dia ngapain di sini. Kecewa dikit, mati ajalah. PR lagi banyak, mati ajalah. Kalau seperti itu, berarti kita nggak mengerti sebenarnya ngapain saya di sini. Tapi kalau kamu tahu, kamu ada di sini untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang, bersaksi, melayani, maka engkau akan punya tujuan hidup. Karena itu apa yang harus jadi respon kita, ya? Saya tutup dengan beberapa respon kita. Nah, saya melihat ketika engkau tahu persis siapa dirimu, kau jawab itu dari firman Tuhan, karena engkau dan saya diciptakan oleh Allah, maka responnya adalah kita jadi makin jelas. Identitas kita firm, dan tujuan kita juga firm. Kenapa? Kita lihat yang pertama ya, identitas. Karena perhatikan pola dunia ya. Dunia selalu membuat kita jadi nggak bisa memandang dengan tepat. Kita bisa sesuatu dikit, sombong. Kalau kita nggak bisa, minder. Nah, jadi orang kalau hidup identitasnya cuma sombong, minder, capek hidup kayak gitu. Nah, dalam Tuhan, identitas kita tuh seperti apa? Perhatikan tadi ya. Our true identity pada saat yang sama, ini paradoks memang ya. Satu sisi, kita diminta humble. Kenapa kita mesti humble? Ingat loh, kamu cuma gambar. Jangan sombong, kamu bukan Tuhan. Kamu cuma gambar. Gambarnya Allah, kamu bukan Allah. Itu membuat kita humble, rendah hati. Tapi pada saat yang sama, ingat, kita bukan cuma gambar biasa. Kita itu gambarnya siapa? Gambarnya Tuhan. Jadi akhirnya kita tidak menjadi orang yang takabur, jadi sombong. Kita harus humble. Lalu kita juga tidak jadi orang yang menyepelekan diri. Kita melihat ada dignity. Dalam hidup kita ada kemuliaan. Kenapa? Saya gambarnya Tuhan loh. Nah, ini yang membuat kita sadar bahwa identitas kita makin jelas nih dalam Yesus.
Sementara kalau orang tidak punya pengenalan akan Tuhan, ya dia akan selalu coba cari-cari identitas. Nah, ini yang tadi Abang bilang di awal ya. Dunia selalu mengatakan begini, buktikan sesuatu baru saya kasih identitasmu. Itu cara dunia bicara identitas. Jadi identitas itu dicapai, diusahakan. Tetapi sebenarnya kalau lihat dalam Alkitab, identitas awal kita sebagai gambar Allah itu bukan kita capai. Tuhan nggak bilang begini, coba lakukan ini, kamu sudah selesai, maka kamu gambar Allah. Yang tadi Abang bilang di awal, Tuhan dari awal langsung bilang, kamu gambarku. Jadi true self-identity bukan sesuatu yang kita usahakan, not gain, but given, diberikan oleh Creator. Ya memang Tuhan bukan kayak orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita juga suka gitu ya, tanpa sadar ya. Misalnya ngomong, iya nih anakku belum jadi orang. Hah? Emang sekarang monyet? Sorry ya. Anakku belum jadi orang, nantilah kalau dia sudah jadi orang. Alkitab tidak bilang nanti kalau kamu jadi gambar Allah. Kamu sudah gambar Allah. Karena itu hiduplah sebagai gambar Allah. Kamu diterima oleh Tuhan. Jadi kalau kita dalam hidup ini ada pergumulan, ya banyak pergumulan kita untuk kaum muda kan masalah identitas ya. Ya apalagi dalam konteks juga keluarga kadang-kadang tanpa sadar memberikan kepada kita identitas-identitas tambahan. Tiba-tiba nanti ngomong, nggak ada satupun dari kita yang kuliah di swasta ya, nggak ada dari kita kuliah di swasta ya, harus negeri semua. Wah tertekan tuh jadi anak tuh. Atau mungkin, wah, nggak ada kita yang kerjanya kayak gitu ya, harus kerja yang bagus. Orang tua tuh nggak ada yang ngajarin anaknya matre. Tapi tanpa sadar memberikan kesan matre itu banyak juga tuh. Misalnya ya, orang tua pas lagi arisan gitu. Lihat itu anaknya ommu, itu namanya berhasil, lihat mobilnya. Oh, jadi anak tuh masuk tuh. Oh, mamaku, papaku bangga, orang itu berhasil kalau lihat mobilnya. Jadi materi jadi penentu. Oh, itu berhasil. Lihat itu berhasil S2-nya di luar negeri. Apalagi kalau S3-nya di luar bumi. Wah, lebih luar biasa lagi. Jadi akhirnya identitas-identitas itu seolah-olah membuat kita jadi sesuatu kalau kita mencapai itu. Abang tidak bilang kita nggak boleh punya cita-cita yang tinggi. Saya pun kuliah kalau bisa sampai yang terbaik ya. Saya kuliah di luar negeri. Tapi akhirnya sadar bukan itu identitas saya. Benar kata Amang tadi ya. Tuhan nggak akan nanya mana ijazah S2-mu. Kalau anak sekarang ya Tuhan nggak akan nanya nanti level berapa kau gamenya ya. Sudah episode berapa kau dramanya. Sudah selesai kau nonton itu. Kadang-kadang kan kita sekarang dapat identitas itu ya. Identitas dari level kita level berapa, kuliah kita di mana. Dalam dunia, tetap itu menjadi acuan bagi kita untuk melakukan yang terbaik, bisa kuliah yang baik, bisa kerja yang baik. Main game juga kan orang mau yang terbaik, tapi itu bukan sesuatu yang kita perlu banggakan berlebihan. Karena itu tidak bisa membawa kita jadi lebih disayang Tuhan, begitu ya. Makanya saya tulis begini ya, kamu nggak mesti membuktikan apa-apa untuk diterima Tuhan. Dunia ini untuk kamu diterima, bahkan oleh orang tuamu, kadang-kadang kamu mesti membuktikan sesuatu. Tapi di hadapan Tuhan, kamu telah diterima, kamu dikasihi, kamu berharga. Nah ini sebenarnya yang harusnya jadi pegangan kita. Dalam hidup itu kan nggak selamanya kita berhasil mencapai apa yang kita mau. Bagaimana waktu kita menghadapi situasi yang tidak mencapai yang kita mau? Ya ingat, kita berharga bukan karena... Saya berharga bukan karena saya S2 di luar negeri. Saya berharga karena dari awal Tuhan bilang, Alex, kamu berharga. Aku ciptakan kamu berharga. Sebelum saya kuliah S2, sebelum saya bisa kuliah di mana, sebelum saya misalnya mencapai sesuatu, saya berharga. Kenapa Tuhan yang ciptakan saya bilang saya berharga kok? Nah, jadi memang masa-masa remaja atau masa muda itu karena kita dengar dari orang lain ya. Orang lain bilang, wah kau nggak ada gunanya hidup. Saya ngalamin beberapa pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan identitas waktu remaja ya. Waktu saya masih SMA begitu, saya jerawatnya banyak saudara ya. Penuh jerawatnya. Oh, jerawatnya gede-gede lagi ya.
Nah, waktu itu tuh ya karena kita dikasih konsep ya, orang yang gak tampan atau apa remaja itu nggak boleh punya jerawat. Kenapa filmnya dikasih begitu? Semua obat-obat cuci muka itu kita lihat orang-orang yang wah kayak di Korea itu ya wajahnya mulus gitu. Cowok-cowoknya juga mulus banget wajahnya, kalau lalat nempel kepleset saking licinnya. Dan akhirnya kita dapat identitas itu tanpa sadar dari hal-hal seperti itu. Jadi kita merasa kalau saya nggak punya jerawat, barulah saya berharga. Kalau saya nggak punya, padahal kamu berjerawat nggak berjerawat ya kamu berharga. Karena apa? Penciptamu mengatakan engkau berharga. Tahu kamu gambar Allah itu memberikan identitas yang firm. Identitas yang kokoh, yang teguh menghadapi dunia. Dan yang terakhir, gambar Allah itu juga memberikan kamu purpose yang jelas, tujuan hidupmu. Bahwa kamu sedang mewakili Allah. Jadi setiap kali saya menghayati ya, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Teman-teman kita bekerja, untuk bisa kerja kan teman-teman kuliah, teman-teman belajar di sekolah, nanti masuk kuliah, nanti kerja. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi mandat Allah ini. Untuk memenuhi bumi, menaklukkan itu. Tapi kemudian jangan lupa. Ini juga bisa menolong kita ingat ya, jangan lupa diri. Ingat, kita bukan pemilik. Sebenarnya gambar Allah ini mengingatkan kita banyak hal tentang diri kita ya. Ingat, kita bukan pemilik. Pemilik itu Tuhan. Jadi God's ownership, bagian kita adalah stewardship. Teman-teman dan saya ingat bahwa semua yang kamu miliki, semua yang bisa kamu capai, itu segalanya dari Allah. Bagian kita adalah mengelolanya, menjaganya, itu bagian kita. Dan karena itu stewardship jadi penting di sini. Jadi ini juga menolong kita kan, jadi tidak sombong waktu berhasil dan juga tidak hancur waktu gagal. Dan kita jadi tidak gegabah, kita pikir semua punya kita. Tapi kita harus sadar ini semua punya Tuhan. Dan kalau itu punya Tuhan, maka segala kemuliaan bukan bagi diri kita, tapi bagi Allah. Jadi konsep manusia gambar Allah secara khusus ini sangat menolong. Menghadapi era teknologi di mana manusia diukur dari dia bisa apa, dia mencapai apa. Bahkan budaya kita juga mengukurnya kadang-kadang seperti itu. Berapa harta yang kamu punya, berapa gelar yang kamu miliki. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita capai, tapi karena sejak awal Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan ini menjadi pegangan hidup sehingga apapun yang kamu capai, setinggi-tingginya, kamu nggak sombong. Karena kamu tahu semua asalnya dari Tuhan dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengerti manusia gambar Allah akan membuat kita sadar segala kemuliaan bukan bagi kita, tapi bagi Allah. Baik, saya berhenti sampai sini. Silakan untuk selanjutnya kita bisa tanya jawab ya. Ya, makasih Bang Pendeta Alex. Materi sore ini sungguh sangat bermakna ya bagi saya pribadi, dan juga semoga itu juga buat rekan-rekan anak-anak kelas remaja para guru ini gitu. Bahwa memang Pendeta Alex tadi sudah sampaikan ke kita bahwa sekarang ini generasi banyak yang kehilangan identitas gitu. Kalian juga pastilah mengikuti berbagai macam informasi saat ini. Yang terakhir itu saya pernah baca ada seorang Instagramable ya, pokoknya orang sosial ya, aktif di Instagram lah. Selebgram betul. Dia selebgram kan berarti kan dia banyak pengikutnya, banyak yang memperhatikan dia gitu. Mungkin itu menjadi kepuasan bagi dia. Tapi ketika ada suatu masalah, apalagi ini terkait, kalau saya nggak salah, dia diputuskan gitu ya, sama pacarnya gitu. Dan dia
bunuh diri gitu. Dia lompat dari hotel lantai 4 kalau nggak saya nggak salah gitu di Bali, dan seketika itu juga meninggal dunia gitu. Jadi banyak sekali, mungkin banyak yang tokoh-tokoh yang lain gitu yang mungkin rekan-rekan kelas remaja mengikuti, artis-artis Korea misalnya. Kalau kita lihat mungkin udah lebih dari yang bisa kita hitung ya, bagaimana kekayaan mereka, bagaimana ketenaran yang mereka dapatkan gitu dari dunia ini, bagaimana dunia memperlakukan mereka dengan begitu wahnya lah gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka kehilangan identitas, kemudian bunuh diri seperti itu. Nah, ini bisa terjadi ke kita semua sebenarnya. Karena orang Korea sama orang Bali itu kan sebenarnya nggak ada hubungan gitu ya. Karakter mereka beda-beda, tapi itu ternyata bisa terjadi ke siapa saja gitu. Nah, di sini yang disampaikan oleh Pendeta Alex tadi sangat kuat sekali ya buat rekan-rekan remaja di sini ke depan, bahwa kita itu dibuat segambar dan serupa dengan Allah itu, bahwa kita harus menjaga iman kita harus menjaga humble kita, kerendahan diri hati kita gitu. Karena kita ini termasuk manusia yang nggak stabil, Bang Pendeta. Iya, benar. Ketika kita berhasil, kita sombong gitu kan. Tapi ketika kita gagal, kita minder. Ya kita berputar-putar di situ aja terus. Kalau saya sih mengalami juga hal yang seperti itu gitu. Betul. Dan itu yang menjaga kedewasaan adik-adik semua kelas remaja, bahwa kalian harus bisa, bahwa kita semua harus bisa menjaga kualitas kita gitu. Ketika kita berhasil, yaitu pemberian dari Tuhan gitu. Dan ketika kita gagal, itu mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Jadi kita bisa menyeimbangi itu. Dan yang kedua tadi ya, mengenai stewardness, pelayanan, kemuliaan, jaga kemuliaan, dignity, menjaga kemuliaan itu, bahwa kita memang harus menjaga kemuliaan Allah, karena ya Allah itu maha mulia dan kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita harus menjaga jejak Allah yang melekat dalam diri kita gitu. Jangan kita kehilangan jejak Allah dalam diri kita. Nah, di sini saya coba, yang saya sampaikan hanya coba memberi sedikit lah apa yang di pikiran saya, dan saya yakin adik-adik kelas remaja di sini gitu ya. Tolong tangkap, tolong dipikirkan gitu. Karena hanya itu satu-satunya jalan kalian gitu untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bang Pendeta Alex. Mungkin nanti akan kita kirimkan materinya, dan tapi itu tidak akan berbuah dan berkembang kalau kalian tidak pikirkan, dan bahkan tidak hanya berbuah kalau hanya memikirkan, juga harus dipraktekkan, harus dikerjakan. Jadi di sini teman-teman silakan, kita ada kesempatan 10-15 menit untuk sesi diskusi kalian, bagaimana pandangan kalian jika ada pertanyaan mengenai ya apa yang terjadi di kehidupan kalian, mengenai bahwa siapakah aku ini, seperti itu. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, ini kesempatannya. Pas sekolah minggu boleh Bang, sebentar boleh nanya? Iya Kak Eta, silakan Kak. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sebelum Abang dari Perganta, saya jadi ingat waktu saya kuliah di Untar, zaman Bang Mangapul Sagala. Oh iya, iya. Saya ada KTB di situ. Iya. Jadi di KTB itu kelompok tumbuh bersama. Waktu baru masuk, namanya kita orang dari negeri, masuk ke situ ketemu ada POUT ya namanya ya. Iya, POUT. Ya. Saya belajar ini Bang, saya mau tanya. Jadi waktu itu saya KTB ada materi yang berhubungan dengan gambar Allah ini, yang tadi karakter itu. Iya. Nah, ini dari saya SMA negeri yang tidak ada hal-hal seperti itu, tiba-tiba ketemu teman-teman yang orang perkantas pembinanya. Jadi saya dapat yang begini Bang, ada 4 dasar sifat manusia itu, yaitu sanguin, melankolik, kolerik, dan flematik. Di situ maksud saya begini, apakah bisa masih diterapkan kepada adik-adik Marguru ini? Untuk pertama mereka lebih mengenal dulu, saya ini melankolik kah, saya ini flematik atau bagaimana, sehingga nanti itu bisa ditingkatkan ke, oh berarti ada yang positif negatifnya seperti itu kan, yang kembali ke
akhirnya dari situ dia bisa tahu, oh ternyata Tuhan mau saya begini, perubahan di sini. Jadi waktu itu saya dites seperti itu sama teman-teman kita. Akhirnya saya tahu, oh ternyata saya orangnya sanguin, saya orang kolerik, berarti saya harus begini supaya gambar Allah yang rusak tadi itu bisa dibaharui seperti itu. Bang, kira-kira bagaimana ya Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eta. Saya langsung jawab, Bang Ruben, atau? Langsung aja Bang, langsung mengalir Bang. Ya, memang dalam tahap selanjutnya ya kita mesti mengenal diri kita ya. Saya setuju. Jadi sebenarnya ini sesi pengantar. Sesudah itu ya kita sebenarnya harus kenal diri kita, lihat kekuatan kita, kelemahan kita, dan salah satu tes yang bisa menolong memang adalah tes temperamen. Nah, cuma juga sekarang sudah banyak tes-tes baru yang teman-teman bisa ikuti. Salah satunya yang namanya MBTI. Itu mungkin sedikit banyak lebih akurat daripada, karena temperamen dasar yang dibagi hanya 4 itu terlalu general. Memang tidak ada orang yang punya cuma satu. Pasti kita kombinasi dari 4 ini, sehingga mungkin ada yang sanguinnya 70%, koleriknya 20%, flegmatiknya 5%. Jadi sebenarnya kita adalah kombinasi. Makanya sekarang ada banyak tes baru yang bisa lebih menolong. Saya pikir teman-teman adik-adik juga kalau lihat-lihat Instagram atau apa pasti udah pernah coba MBTI ya. Nah, MBTI itu berguna sekali untuk menolong melihat, karena secara secara klinis tentu memang itu harus dites. Tapi ada tes-tes sederhana lah di internet yang teman-teman bisa ikuti, tes-tes online. Nah, cuma yang menarik begini. Bagi saya akhirnya semua tes ini hanyalah menunjukkan sisi yang tadi Kak Eta bilang ya. Saya kekuatannya di mana, saya kelemahannya di mana, saya harus kira-kira improve apa dalam hidup saya dan seterusnya. Nah, sebenarnya salah satu yang menarik adalah temperamen ini menjadi satu semacam acuan bagaimana kita meresponi sesuatu. Saya kasih contoh aja ini kalau pakai yang teori lama ya. Jadi misalnya ada kebakaran nih ya, ada kebakaran. Nah, orang sanguin itu kan tipenya tuh pengen ngasih tahu gitu ya. Wah, begitu kebakaran, sanguin lari keliling kampung. Woi, kebakaran gitu ya. Jadi yang sanguin seperti itu. Nah, terus yang kolerik, pekerja keras. Begitu kebakaran, dia ambil ember, dia ambil air, dia siremin kebakarannya. Terus dia bilang, kebakaran kok lari-lari. Karena sanguin lari-lari ya. Nah, lalu kemudian melankolik. Melankolik itu sangat lembut perasaannya. Mana melankolik? Oh, di pojok lagi nangis. Kebakaran gitu ya. Jadi dia meresponinya dengan seperti itu. Lalu datanglah si cuek, flegmatik ya. Flegmatik lewat, oh kebakaran ya. Begitu aja. Nah, poinnya adalah satu peristiwa diresponi dengan berbagai aspek tergantung kekuatan temperamen. Nah, di dalam tes-tes temperamen itu memang yang menarik adalah kita mesti sadari. Misalnya, kekuatannya sanguin adalah kekuatan tampil, tapi ada kelemahannya. Biasanya lemah mengingat. Ingat nama susah, panggil nama orang kebalik-balik gitu ya. Tapi kalau ngomong tampil di depan, wah dia gampang sekali begitu. Nah, tapi kemudian akhirnya waktu saya sudah pelajari itu semua, saya jadi sadar begini. Tuhan Yesus temperamennya apa ya? Kalau lihat dia sanguin, ya pasti sanguin lah. Bisa khotbah depan 5.000 orang tuh kalau nggak sanguin gimana juga gitu ya. Tapi Yesus kolerik juga. Berkeliling ke semua kota dan desa, siang malam pelayanan. Terus Tuhan Yesus melankolik, ya juga melankolik ya. Lihat batu, nangis gitu. Di belakang batu ada Lazarus mati ya. Lihat batunya aja nangis dia gitu ya. Lalu Tuhan Yesus flegmatik nggak? Ya flegmatik juga ngadepin orang Farisi. Dia cuek banget gitu sama mereka. Akhirnya saya melihat begini. Di dalam diri Yesus ada kekuatan sanguin, ada kekuatan melankolik, ada kekuatan kolerik, ada kekuatan flegmatik. Jadi kesimpulan saya akhirnya Alkitab nggak pernah suruh kita jadi kolerik, flegmatik. Alkitab suruh kita serupa Yesus. Jadi
apapun nanti temperamen kita, tapi ingatlah kita harus bertumbuh menuju keserupaan dengan Yesus, di mana seluruh kekuatan karakter itu seharusnya menjadi respon dari kehidupan kita. Jadi jangan bersembunyi di balik kelemahan karakter. Kadang-kadang orang Kristen tuh begitu habis tes karakter lalu ngomong gini, saya memang sanguin, mau apa? Saya memang sanguin, suka lupa nama. Terus mengapa? Nggak bisa, harus. Jadi kita melihat Yesus sanguin, tapi dia berusaha ingat nama orang pasti ya. Berarti ya kita jangan bersembunyi di balik saya memang begini, saya memang begini. Tapi marilah kita belajar untuk kenal diri, tapi bertumbuh. Jadi bertumbuh itu mungkin memang kita nggak menghafal nama sebaik melankolik. Karena melankolik itu semua peristiwa diingat. Ya, makanya lebih gampang dendam dia. Semua diingat ya. Nah, tapi kita belajar untuk bisa bertumbuh serupa Yesus. Jadi saya setuju tes temperamen penting. Tapi ingat arah kita adalah serupa dengan Kristus. Sehingga jangan bersembunyi di balik kelemahan karakter, tapi mari bertumbuh. Mungkin begitu. Ya, makasih Bang Pendeta. Sama-sama. Bang Dani, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, makasih Bang Pendeta Alex. Iya. Nih saya ke teman-teman adik-adik sekolah yang mau angkat CD nih, yang Iya. mau marguru. Apa yang disampaikan Bang Alex kan secara jelas bahwa ternyata Allah menciptakan kita segambar atau image of God itu adalah punya tujuan dan arti kan gitu ya. Iya. Harus mempunyai arti kehidupan. Nah, Mores, kira-kira Mores sudah mengetahui belum apa sih tujuan Allah menciptakan Mores? Mores? Iya. Di dalam iman kita, gambar Allah itu dikatakan rusak, tapi tidak hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena itu, penebusan dalam Yesus menjadi satu hal yang penting. Di dalam Yesuslah, Kolose 1 mengatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus datang memberikan kepada kita keselamatan sehingga sekarang kita bisa kembali hidup dalam tujuan yang Allah berikan, yaitu hidup untuk memuliakan Dia. Karena di dalam dosa kita nggak punya pilihan lain. Di dalam dosa manusia dikatakan dosa itu digambarkan seperti gravitasi yang selalu menarik ke bawah. Mau dilakukan setinggi apapun, selalu tertarik ke bawah selama masih dalam wilayah gravitasi. Maka Paulus dalam Roma 7 mengatakan kita tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa. Sekarang dalam Kristus, di dalam anugerah kita bisa melakukan kebenaran. Jadi kalau dulu ya nikmati dosa, nikmat aja, hidup sebagaimana yang kita mau. Tapi waktu kita sudah percaya pada Yesus sungguh-sungguh, teman-teman akan mengaku iman percayamu. Maka sekarang bukan lagi harusnya hidup menikmati dosa, tapi hidup memuliakan Tuhan. Nah, nanti waktu Tuhan datang kedua kali, nanti Tuhan akan menyempurnakan segalanya. Jadi, di dalam kelemahan kita, bukan berarti kita excuse ya, saya kan masih belum sempurna ini. Tapi kita sedang ke arah pertumbuhan iman yang jelas, makin serupa dengan Kristus. Nah, mungkin yang saya perlu tambahkan buat kita semua adalah teman-teman sudah punya tujuan hidup yang jelas. Hidupnya apa ya? Memuliakan Tuhan, makin serupa Yesus. Karena itulah artinya kita jadi gambar Allah. Jadi jangan sampai, nah ini yang kayak tadi ya diceritakan Bang Ruben atau Bang Dani juga cerita tentang orang yang begitu gampang melihat identitasnya dari apa yang dia dapat. Nah, itu sebenarnya menyedihkan hidup seperti itu ya. Karena akhirnya mencari apa yang dia sudah punya. Jadi kita kayak cari-cari padahal udah punya begitu. Dan dunia kayak menawarkan, kamu tuh berharga kalau punya sekian follower. Kamu tuh berharga kalau kamu posting sesuatu banyak yang nge-like. Kalau sedikit yang nge-like, aduh kamu kurang berharga. Akhirnya saya jadi sadar gitu ya. Saya soalnya ada di
ada di media sosial ya. Saya ada di media sosial, saya punya banyak follower gitu ya. Tapi akhirnya waktu mencapai itu emang kepuasannya apa? Akhirnya orang bilang, apa sih yang membuat abang tetap mau sharing? Saya bilang, saya sharing bukan untuk dapat follower. Saya sharing apa yang saya nikmati dengan Tuhan. Ketika I follow Christ, lalu orang lihat status yang saya posting, lalu dia nge-like, ya udah, saya tidak sedang cari jati diri saya dari like-nya orang gitu. Jadi saya akhirnya menyadari saya sedang memposting apa yang saya nikmati bersama Tuhan. Dan kalau itu memberkati orang lain, puji Tuhan. Dari situ dia nge-like, puji Tuhan. Kalau kurang yang nge-like, tapi saya like gitu ya. Kenapa? Karena itu pengalaman saya dengan Tuhan. Jadi itu kalau bicara media sosial. Jadi banyak hal dalam kehidupan, kalau kita masih mencari, akhirnya kita jadi kayak apa ya, nggak pernah puas gitu. Karena selalu ngerasa belum cukup. Ya, jadi coba teman-teman nanti dalam perjalanan imanmu, karena ini juga perjalanan ya. Saya melihat hidup beriman itu bukan pencapaian. Bukan sebuah tujuan pencapaian. Belum ada dari kita yang sudah mencapai. Kita sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan ini membuat kita makin hari harusnya makin serupa dengan Kristus. Jadi nikmati perjalanan itu bersama Tuhan ya. Oke Bang, makasih. Sama-sama. Berarti intinya tujuan kita udah jelas, itu adalah untuk memuliakan Tuhan kan gitu ya. Bang Alex, Bang Pendeta Alex, izin 10 menit lagi ya Bang Alex ya. Ya. Buat teman-teman, rekan-rekan, silahkan coba. Aku mau tanya dulu deh ke Rebecca. Coba mic-nya di open, Rebecca. Gimana pandanganmu, pemikiranmu, tujuan hidupmu? Apa yang bisa kamu sampaikan deh? Ya sih, sebenarnya benar yang tadi tujuan hidup kita ya sudah dari awal diberikan kan ya untuk memuliakan Allah memang. Kalau sudah itu terus ya semakin hari sekiranya kita semakin serupa dengan Allah dengan terus memegang tujuan hidup tadi sih. Jangan sampai dilupakan hanya karena melihat segala sesuatu dari kacamata duniawi gitu. Itu sih yang aku pahami. Kasih Bang. Oke, berarti kalau misalnya pencapaian kita, ya kan, jumlah followers di media sosial kita itu berarti bukan kelas kita untuk mencapai tujuan itu ya, Rebecca ya. Untuk Karebi, coba open mic-nya deh, Karebi. Ya, menurut kamu gimana tujuan hidupmu supaya kita bisa sama-sama belajar? Aku bisa ngambil yang kayak di kasih tahu Rebecca tadi, kalau tujuan hidup kita tuh selain memuliakan nama Tuhan juga untuk di perpanjangan tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan ke kita, itu memang terbaik bagi kita. Kayak mau segala kekurangan itu juga kita apa ya kayak memang Tuhan mau ada sesuatu di balik apa yang Tuhan berikan kita, ada sesuatu yang harus bukti dulu orang lain juga. Dan selalu kita pasti selalu perpanjangan tangan Tuhan. Yang pertama itu. Terakhir, John Sinalsal, coba di open mic-nya. John, gimana pandanganmu John mengenai tujuan hidupmu setelah yang disampaikan tadi oleh Rebecca, Karebi, dan juga Bang Pendeta Alex? Pendapatmu gimana, John? Kalau untuk tujuan hidup sih gimana ya? Kalau untuk tujuan hidup saya bahwa kalau misalnya Bang, saya nggak tahu Bang kata-katanya gimana Bang. Kita akan akhiri sesi ini. Buat Pendeta Alex Namlohi, mungkin bisa
berikan kesimpulan benang merahnya buat anak-anak kelas remaja ini, Bang Pendeta, dengan harapan, dengan tujuan mereka mempunyai modal bekal kekristenan dalam menjalani kehidupan ke depan. Setelah itu mungkin bisa ditutup dengan doa. Bang Pendeta Alex, silakan Bang. Baik, saya melihat bahwa apa yang kita bahas hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita bukan manusia yang hidup dengan tujuan kita sendiri. Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, bahkan diciptakan untuk mewakili Allah di dalam dunia. Maka ingatlah, kita harus membungkus seluruh kehidupan kita dengan tujuan Allah itu. Saya setuju dengan tadi yang dikatakan Bang Ruben, bahwa kita punya cita-cita, kita punya hobi, kita punya kesenangan, dan itu semua mungkin kita mau capai ya. Kita mau misalnya jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi bidang pendidikan. Tetapi jangan lupa bungkuslah itu semua dengan tujuan utama Allah, yaitu engkau dan saya hidup memuliakan Dia dan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga nanti dengan ilmumu yang tinggi, kalau Tuhan perkenan teman-teman jadi apapun cita-citamu, maka kamu akan sadar bahwa bagaimana memakai cita-citaku ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati sesama. Bagaimana memakai hobiku untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Jadi sekali lagi, tujuan Allah bukan meniadakan cita-cita, bukan meniadakan hobi, tetapi bungkuslah semua hal yang menjadi potensi yang Tuhan berikan bagi hidupmu dengan tujuan Allah, yaitu bagi kemuliaannya dan jadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau sadar betul hal ini, maka engkau akan bisa jalani kehidupanmu dengan baik ke depan. Ingat, akhirnya semua yang kamu capai, semuanya bagi kemuliaan Allah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar apa yang menjadi tujuan kehadiran kami di dalam dunia milik Allah. Kami bukanlah hadir bagi diri kami. Kami bukan hadir untuk menikmati hidup sesuai yang kami mau. Bahkan bukan untuk hidup dalam dosa. Tapi kami hadir supaya kami menyatakan kemuliaan Tuhan melalui segenap hidup kami. Akhirnya orang boleh melihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kami. Tolong perjalanan iman kami yang sedang kami jalani, ingatkan kami terus bahwa kami butuh Engkau. Dan Engkau Allah yang bahkan rindu berelasi dengan kami. Karena itu kami minta Tuhan, biarlah kami punya kerinduan yang dalam untuk terus berelasi dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu, bersekutu, membangun iman kami. Karena itulah sebenarnya kesuksesan hidup yang sejati. Sukses yang sejati bukan mencapai apa, tetapi kami menjalani hidup ini bersama dengan siapa. Dan kalau itu bersama dengan Tuhan, maka sebenarnya itu adalah kesuksesan hidup yang sejati. Terima kasih, berkati waktu selanjutnya dan juga untuk besok di mana ada bagian yang mungkin akan dilanjutkan juga. Tuhan, tolong kami semua makin memahami kebenaran-Mu dan makin menghidupinya. Kami menutup pertemuan kami dalam nama Yesus. Amin.